Lo pernah gak punya pengalaman ketika dengerin temen lo cerita, tapi lo gak ngerti apa yang dimaksud? Atau ngebaca sesuatu, tapi lo gak memahami apa yang lo baca? Mungkin bro, itu tandanya lo sulit fokus. Dan video kali ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around. Perkenalkan, gue Amal Katiri, gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Dan bila kalian tertarik untuk membacanya, linknya gue taruh di kolom description. Cara pertama untuk meningkatkan fokus kalian adalah fokus dengan apa yang dikerjakan saat ini. Lo nyadar gak sih bro, kadang yang ngebuat kita gak fokus itu karena pikiran kita sendiri. Kita mikirin hal yang udah berlalu atau mikirin tentang masa depan kita. Coba aja lo bayangin, mungkin nggak lo dapat fokus kalau pikiran lo itu kemana-mana. Attention yang kita miliki itu terbatas, dan kalau kita menghabiskan energi untuk mikirin hal yang nggak bisa kita rubah, kita akan kehabisan energi untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di depan mata kita. Dan lo tahu apa? Berdasarkan penelitian, ternyata kemampuan kita fokus itu turun dalam beberapa dekade terakhir. Gue bisa katakan, durasi kita fokus saat ini itu jauh lebih pendek dibanding beberapa tahun yang lalu. Terus di antara lo mungkin mau bertanya, gimana bang caranya biar gue bisa fokus dengan waktu yang lebih lama? Berdasarkan pernyataan di situs Harvard Health Publishing, ternyata bro, mindfulness dapat membantu attention kita untuk fokus pada keadaan saat ini dan membuat kemampuan otak kita lebih baik lagi untuk tetap fokus setiap harinya. Gue bisa mengambil kesimpulan bahwa kemampuan untuk dapat fokus lebih lama itu dapat kita latih, dan salah satunya dengan menggunakan mindfulness. Dan bila di antara lo ada yang tertarik tentang mindfulness, bisa kasih komentar lo di bawah, sehingga gue bisa mempertimbangkan kira-kira kontennya bakal gue bawa apa enggak ke depannya. Intinya bro, kemampuan fokus kita itu seperti otot. Semakin kalian latih, maka akan semakin baik juga kemampuan kalian untuk fokus lebih lama. Cara yang kedua adalah istirahat sebentar. Lo harus tahu bro, kemampuan lo untuk fokus itu terbatas, dan bila lo push diri lo terus-menerus, maka energi lo dan attention lo juga akan habis. Para peneliti itu mengatakan kalau istirahat sebentar dan fokus sama hal lain itu akan membuat konsentrasi lo menjadi lebih baik. Maksudnya bro, kalau lo lagi belajar dan merasa lo udah sulit untuk mengerti, ya udah, stop aja dulu dan lakukan kegiatan lain, entah itu berjalan, dengerin musik, main game, dan setelahnya baru lo lanjutin belajar kembali. Bila lo melakukan hal ini bro, berdasarkan penelitian, fokus lo itu akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Gua ngerti, kita hidup saat ini itu dikenal dengan istilah hustle culture. Pokoknya, kalau nggak sibuk, nggak produktif. Tapi ternyata salah bro. Lo itu akan mendapatkan hasil terbaik dari apa yang lo kerjakan ketika lo mengatur waktu lo untuk istirahat sebentar. Tips yang ketiga yaitu rapikan ruang kerja kalian. Ternyata bro, ruang kerja yang berantakan itu dapat membuat kita kesulitan fokus. Berdasarkan penelitian di The Journal of Neuroscience itu menyatakan kemampuan fokus dan cara kita memproses informasi itu akan lebih efektif bila kita memiliki lingkungan kerja yang rapi. Jadi ngerti kan, kadang yang ngebuat kita sulit fokus itu bukan karena ketidakmampuan diri kita, tapi ketidaktahuan kita kalau ternyata tempat belajar ataupun bekerja yang berantakan itu membuat kita sulit berkonsentrasi. Dan berdasarkan studi di University of California, ternyata bro, dibutuhkan waktu sekitar 23 menit untuk fokus kembali setelah diri kita keganggu, entah itu sama notif HP ataupun orang lain. Jadi bro, gangguan notif HP di atas meja itu beresiko besar yang ngebuat kita sulit untuk fokus. Dan kalau lo kedistrak sama notif HP lo ketika bekerja, lo membutuhkan waktu sekitar 23 menit untuk fokus kembali sama kerjaan lo. Kalau lo bingung, kenapa lo kesulitan menyelesaikan pekerjaan? Kenapa lo kesulitan dalam belajar? Mungkin salah satunya karena hal ini bro.
So, kalau lo mau lebih fokus, rapikan ruang kerja kalian dan jangan cek notif HP sementara waktu ketika lo sedang bekerja ataupun belajar. Tips yang keempat adalah implementasikan gaya hidup sehat. Antara tubuh dan pikiran ini itu saling berhubungan. Kalau memang fisiknya nggak sehat, ya kemungkinan besar pikiran ini juga nggak akan bekerja secara maksimal. Ada studi yang menunjukkan bahwa seseorang yang berolahraga, kinerjanya itu akan jauh lebih baik pada fungsi kognitifnya dibanding orang yang jarang berolahraga. Gue nggak bilang orang yang nggak berolahraga itu mentalnya terganggu, bro. Tapi gue bisa katakan orang yang rutin berolahraga itu kesehatan mentalnya akan jauh lebih baik dibanding orang yang jarang berolahraga. Dan lo tahu gak sih, ketika lo rutin berolahraga, tidur lo itu akan jauh lebih mudah dan pastinya kualitas tidur yang baik itu akan berdampak pada kemampuan kalian untuk berkonsentrasi. Tips yang kelima adalah habiskan waktu di luar ruangan. Berdasarkan American Psychological Association, ternyata bro, menghabiskan waktu di alam itu berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental kita. Gue gak bermaksud kalau lo harus ke hutan karena mungkin di antara lo orang-orang sibuk. Tapi paling enggak lo bisa menghabiskan waktu di taman, paling enggak lo lihatlah yang ijo-ijo. Karena penelitian lain juga mengatakan tanaman yang hanya ada di ruang kantor itu bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita. Jadi kebayang nggak kalau kantor lo itu dekat taman atau rumah lo itu ada kebunnya. Nah ini bisa lo manfaatkan bro untuk dapat meningkatkan konsentrasi lo sebelum memulai kerjaan lo kembali. Tenang bro, cukup tanaman hias di sekitar taman ataupun kubik kantor lo itu udah cukup membantu untuk meningkatkan fokus kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 tips ini itu dapat meningkatkan kualitas fokus kalian. So thank you once again, gue Amal Katiri and I'll see you next time.